ketika NIB dan NPWP ini sudah dipegang, otomatis untuk dia kerjasama dengan mungkin pihak ketiga itu jauh lebih gampang. Mungkin tadi masuk ke LKPP, kemudian lebih ke kayak apa ya, mungkin belinya secara borongan gitu kan. Tapi itu mungkin juga harus didukung dengan keinginannya dia atau usahanya dia supaya bisa memproduksi jauh lebih besar gitu. Karena kalau produksinya nggak besar, nggak mungkin bisa dibeli borongan. Tadi yang dikunjungi tadi, PAE tadi, memang skalanya kecil Bu. Cuman memang kita berusaha untuk men-trigger supaya dia mau untuk menambah kapasitas produksinya. Saya melihat yang aktif di kegiatan PKK itu justru orang-orang yang sehari-harinya super sibuk. Ya, jadi memang PKK ini adalah kegiatan sosial, ya, yang butuh orang-orang yang berjiwa besar, ya, karena ya memang pekerjaannya PKK itu sangat bermanfaat untuk semua, ya. Jadi yang ditangani itu mulai dari sebelum lahir, ya. Jadi sebelum lahir sampai usia lanjut. Perempuan ini multitasking person, Bu. Perempuan ini multitasking person. Kenapa saya bilang begitu? Karena bisa jadi satu waktu memikirkan banyak hal. Bisa jadi satu waktu memikirkan banyak hal, di mana mikirkan menu tapi juga ngambil laundry. Mikirkan baju suami tapi juga nganter les anak, itu bisa. Nah, dengan gift dari Tuhan ini multitasking, as a multitasking person, otomatis banyak hal yang bisa dilakukan. Nggak hanya berpangku tangan. Itulah kenapa sebenarnya di belakang pria yang hebat itu selalu ada wanita yang kuat. Kebalik loh ya. Jadi di belakang pria yang hebat ada wanita yang kuat. Ketika kita berbicara PKK, erat kaitannya dengan pemberdayaan perempuan. Dan apa itu pemberdayaan perempuan? Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, yaitu Ibu Wakil Kota Madiun, Ibu Indaraya. Nanti kita akan bersama dengan beliau memberikan penjelasan terkait pemberdayaan perempuan yang mungkin nanti bisa memberikan inspirasi untuk Anda semuanya. Langsung saja saya perkenalkan dengan beliau, Ibu Indaraya dari Wakil Wali Kota Madiun. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi. Dan juga tidak sendiri Bu Wakil Wali Kota, juga akan ada bahasan terkait dengan PKK juga. Begitu ya Bu Indah, yaitu betul, dengan Ibu Camat atau Ibu Ketua Tim Program PKK dari Kecamatan Puas, Kabupaten Gresik. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat pagi, semangat pagi, Semangat pagi Ya, untuk semuanya. baik pemirsa semuanya, mungkin saya langsung kepada Ibu Indaraya, atau lebih nyamannya belum bersama Mbak Indah sebenarnya. Mbak Indah, tadi kan seharian sudah menemani kami untuk berkeliling di UMKM. Yang pertama di UMKM ya, yang kedua ada di UMKM Batik. Nah, sebenarnya kaitannya dengan PKK nih Mbak Indah. Boleh dijelaskan sedikit nggak seperti apa sih pemberdayaan perempuan yang terkait dengan PKK ini? Oke. Sebenarnya pemberdayaan perempuan itu kan bisa dilakukan dari berbagai lini ya. PKK ini kan suatu wadah ibu-ibu atau istri-istri biasanya, baik dari ASN, mungkin juga ada Dasawisma juga, kemudian ada komunitas-komunitas ibu-ibu yang mungkin berada di dalam satu hobi atau, nah itu semuanya bisa diberdayakan. Beliau-beliau ini, ibu-ibu ini kan punya jiwa yang apa ya istilahnya,
perempuan ini multitasking person, Bu. Perempuan ini multitasking person, kenapa saya bilang begitu? Karena bisa jadi satu waktu memikirkan banyak hal. Bisa jadi satu waktu memikirkan banyak hal, di mana mikirkan menu tapi juga ngambil laundry, mikirkan baju suami tapi juga nganter les anak, itu bisa. Nah, dengan gift dari Tuhan ini multitasking, as a multitasking person, otomatis banyak hal yang bisa dilakukan, nggak hanya berpangku tangan. Itulah kenapa sebenarnya di belakang pria yang hebat itu selalu ada wanita yang kuat. Kebalik loh ya. Jadi di belakang pria yang hebat ada wanita yang kuat. Karena kalau wanitanya nggak kuat, laki-lakinya nggak akan bisa hebat, Bu. Beneran itu. Karena yang paling kuat itu ya wanita sebenarnya. Wanita paling kuat, bisa survive. Contoh zaman pandemi kemarin, Mbak Nia, yang bisa langsung switch dari usaha A ke usaha B itu perempuan. Nyun sewu, biasanya kalau bapak-bapaknya itu mungkin kerja di suatu perusahaan dan nyun sewu delala kena PHK, yang survive siapa? Biasanya ibu-ibunya. Nah, dilihat dari situ saya sangat apresiasi sekali ibu-ibu PKK yang rawuh dari Gresik ke Kota Madiun ini bisa, tadi saya ajak jalan-jalan melihat beberapa UMKM yang memang dimandegani oleh seorang perempuan. Jadi dari pai tadi, kemudian dari batik tadi, semuanya adalah as womanpreneur, gitu kan. Nah, itu juga bisa dicontoh oleh ibu-ibu PKK di kota manapun, di kabupaten manapun. Itu bisa banget dicontoh. Nggak harus hanya menjadi seorang ibu dan istri, tapi juga bisa menjadi seorang pengusaha. Yang pengusaha ini lumayan lah, Bu, kalau misalkan apapun usahanya, ketika itu digeluti dan sesuai dengan passion kita, biasanya akan berjalan dengan lancar dan kita menjalaninya juga dengan senang, begitu. Jadi kalau saya melihat ada ibu-ibu yang punya kerentek pengen punya usaha tuh, saya seneng banget gitu, karena merasa punya sesama gender, tapi visi misinya tuh sama. Jadi perempuan itu nggak hanya berpangku tangan, nyun sewu, nggak hanya ngatong, tapi juga bisa dia menghidupi dirinya sendiri dengan sesuatu yang menghasilkan, dan uang atau cuan dari hasil itu bisa dipakai untuk mungkin ya menyenangkan diri sendiri, gitu kan. Kalau mungkin bapak-bapaknya masih belum bisa ngasih uang lebih ataupun mungkin telat ngasihnya, ibu-ibunya masih bisa nih. Ibarat belanja jilbab rawis saja, asalkan memang itu seneng, Bu. Ya kan, bukan harganya tapi kesenangannya, gitu kan. Kalau saya tipikal yang azas manfaatnya, bukan azas gengsinya. Jadi merek menurut saya itu nomor sekian, tapi manfaatnya apa? Jadi jilbab-jilbab, kemudian baju-baju segala macam itu dari manfaatnya. Dan saya yakin kalau ibu-ibu itu punya prinsip yang sama, dalam artian mungkin ya bisa menyisihkan sedikit rezeki untuk hal yang lebih besar, tentunya mungkin membantu suami, kemudian mungkin saving money untuk piknik atau segala macam gitu. Nah, itu bisa hasil dari irit-iritnya istri, karena suami ini nggak bisa irit, Bu. Suami ini kan satu blek langsung dikasihkan istri, yang manage juga istri. Nah, seperti itu. Iya. Sekarang dari versi Bu Camat ke Bu Mas, Ibu, PKK di Kecamatan Kebomas itu seperti apa? Iya, jadi PKK di Kecamatan Kebomas ini memang luar biasa kader-kader PKK-nya, ya. Saya melihat yang aktif di kegiatan PKK itu justru orang-orang yang sehari-harinya super sibuk, ya. Jadi memang PKK ini adalah kegiatan sosial, ya, yang butuh orang-orang yang berjiwa besar, ya, karena memang pekerjaannya PKK itu sangat bermanfaat untuk semua, ya. Jadi yang ditangani itu mulai dari
sebelum lahir. Ya, jadi sebelum lahir sampai usia lanjut. Nah, itu semua ada di dalam PKK. Ya, jadi saya itu kepingin menghilangkan mindset yang dulu bahwa PKK itu dianggap sebagai berkumpulnya ibu-ibu yang ngerumpi saja. Gibah ya Bu ya, gibah ya. Yang gibah. Ya, jadi saya kepengen merubah itu. Ya, karena di dalam PKK itu ada 10 program pokok PKK itu luar biasa, ya. Dan kalau di pemerintahan yang paling kecil itu kan hanya di tingkat RT. Sedangkan di PKK lebih kecil lagi, itu di Dasawisma. Jadi lebih mengena dan terjun langsung ke warganya. Jadi ibu-ibu PKK ini sudah tidak bisa disepelekan lagi. Ya, jadi makanya saya itu menangis rasanya kalau ada ibu-ibu kader yang masih belum mau memakai seragam hijaunya. Jadi mereka berarti masih setengah-setengah dan belum memahami betul apa itu PKK. Nah, itu dasarnya. Ya, untuk lanjut masuk ke program-programnya, wah itu tambah asik lagi. Iya, jadi menurut saya PKK ini harus benar-benar diperhitungkan. Jadi mohon untuk para bapak ya, untuk bisa mendukung ibu-ibunya ya, yang sudah sibuk dan masih disibukkan dengan PKK-nya, dari data-data, dari kegiatan yang ada di lapangan itu harus disupport betul, karena memang pahalanya luar biasa. Ya, ya itu tadi. Wis nggak usah mikir nominal. Nah, yang penting surga itu oleh. Nah, Memang gitu ya Mbak Ida. Kalau kita boleh bilang, ya bahasa saya itu Sri Kandi gitu. Betul. Momen-momen sekaligus itu Mbak Ida. Betul. Nah, kalau misalnya kami udah keliling ya tadi Bu, kecamatan di kelurahan Mangunarjo. Salah satu atau mungkin menjadi mendapatkan juara pertama di tingkat provinsi. Nah, itu kan mungkin menjadi satu inspirasi juga, motivasi juga yang nantinya bisa diaplikasikan di Kecamatan Kebomas. Gimana itu Mbak Ida? Ya, di setiap kelurahan, bahkan di tingkat kecamatan itu, kalau di pemerintah Kota Madiun memang banyak sekali ya program-program yang dicanangkan melalui PKK, karena PKK ini lininya memang sampai terbawah. Dan namanya ibu-ibu itu kan teliti ya Bu ya, teliti banget gitu kan. Jadi apapun yang dipasrahkan kepada ibu-ibu, baik itu mungkin tingkatnya PKK atau tadi yang mungkin paling kecil sampai ke Dasawisma, itu semuanya bisa beres dan hasilnya pun ibaratnya relevan, kemudian akurat. Kadang-kadang malah kalau di Kota Madiun digandeng untuk menjadi relawan BPS ibu-ibu. BPS terkait dengan mungkin kesehatan, terkait dengan mungkin kemiskinan, jadi surveinya dari BPS itu biasanya melibatkan ibu-ibu yang berada di PKK, berada di tingkat PKK. Jadi banyak sekali program-program yang intinya tuh kita ikutin, yang sampai pada akhirnya diapresiasi oleh provinsi. Ya, kemudian
akhirnya mendapatkanlah penghargaan. Dengan penghargaan ini kan bukan akhirnya terus kami atau dari PKK yang mendapatkan penghargaan terus leha-leha, tapi kan justru menjadi contoh dan memotivasi PKK-PKK yang lainnya dari kelurahan yang lainnya ataupun dari kabupaten atau kota yang lainnya, seperti mungkin dari Gresik kan pasti punya tujuan nih, aku mau mororono meh sinau opo sih, apa yang mau ditiru sih. Kan sekarang bukan studi banding ya, karena tidak ada oh jadi banding-banding nih Bu, yang ada studi tiru. Sesuatu yang bagus itu nggak apa-apa untuk ditiru, bukan duplikasi, tapi lebih ke apa yang positif kita tiru, apa yang negatif kita bisa perbaiki di kota kabupaten kita gitu. Tidak selalu yang juara itu sempurna, tapi mungkin ada indikator-indikator yang membuat kami menang. Nah, indikator yang mungkin belum checklist di kami pun juga belajar di kota kabupaten lain yang mungkin tingkatannya jauh lebih sempurna daripada Kota Madiun. Intinya sih sawang sinawang dan saling belajar, itu sih Bu. Kalau di kami di pemerintah Kota Madiun seperti itu. Support sendiri dari pemerintah Kota Madiun seperti apa Mbak kalau untuk PKK? Luar biasa. Jadi anggaran-anggaran yang untuk PKK ini biasanya ada di semua OPD. Jadi hampir semua kegiatan pemerintah Kota Madiun itu melibatkan PKK. Terutama yang kemasyarakatan ya, seperti tadi saya bilang mungkin di dinas kesehatan, di dinas sosial, kemudian di dinas tenaga kerja yang mengampu tentang pelatihan kerja, pelatihan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini biasanya pelatihan A kemudian melibatkan PKK di kelurahan mana, yang akhirnya pesertanya ya dari kelurahan itu. Belajar itu kadang-kadang kan mau nggak mau harus dipaksa ya Mbak. Ada yang nggak kepingin karena sudah berada di zona nyaman gitu kan, tapi ketika ada pelatihan A dan ternyata dikirim oleh tingkatan PKK-nya, wes kowe budalo mewakili gitu, dia mau nggak mau kan akhirnya belajar. Tapi memang kalau bagi saya pribadi, memang suatu pelatihan itu harus dikembalikan kepada yang akan kita kirimkan. Kowe gelem nggak sih gitu, mau nggak? Karena ketika nggak mau itu belajar sampai elek pun dia nggak akan masuk karena nggak sesuai dengan passionnya, nggak bisa. Ya itu tadi ibaratnya nggak bisa kita ngajarin kucing itu berenang atau kita nggak bisa ngajarin ikan itu memanjat. Jadi memang harus disesuaikan dengan passionnya dia. Jadi tidak semua pelatihan itu bisa budalo. Nah, bukan jeleknya sih, kurangnya adalah kadang-kadang ibu-ibu itu masih kurang percaya diri untuk tampil, merasa bahwa stigma itu bahwa wong wedok iki wong dapur ae lah gini-gini. Nah, itu harapannya Bu, semoga di perempuan manapun di Indonesia ini pada khususnya ya, jangan sampai ada pemikiran seperti itu gitu. Ya tampil, perempuan tuh bisa kok, bisa banget. Bahkan tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Penggerak PKK Kecamatan bahwa ibu-ibu tuh hebat gitu. Lah hebat ini kan harus dimanfaatkan gitu kan, harus digali, harus diasah. Ya mau nggak mau tampil loh. Tadi Bu Camat hampir nggak mau nih, akhirnya dipaksa oleh Pak Camat, akhirnya juga mau. Dan ternyata bisa kok beliau tuh, nggak deg-degan ya kan, nggak grogi gitu kan. Memang harus sedikit dipaksa, tapi saya yakin semua perempuan pasti bisa. Kalau tadi sudah pengalaman Ibu ya, keliling langsung ya, dari situ apa kira-kira angle yang paling seksi Bu yang didapat tadi, yang dipilih tadi? Ya, ini UMKM-nya ya. Ya, jadi memang yang pertama tadi di Paitelo. Ya, itu kan awalnya ibu ya usaha kecil-kecilan lah. Ya, karena memang tekunnya dia. Dan dia pun ingin maju. Akhirnya yo pelan-pelan yo berkembang. Tinggal nanti ini pemasaran yang lebih bisa dikembangkan lagi. Jadi tadi masih
di satu tempat, jadi belum ada cabang. Nah, ini masih bisa dikembangkan lagi karena memang bagus itu tadi, rasa juga Ya, mantap. mantap. Tadi soalnya langsung borong. Iya. Kalau di Kecamatan Kebomas, Bu Camat, ada berapa banyak UMKM? Banyak. Oke, yang jadi unggulan deh Bu. Unggulan. Unggulan. Ini ada khasnya diri itu ketan ketek. Jadi ketupat ketek. Ketupat Nah, umumnya kan ketupat itu dari beras. beras. Nah, ini dari ketan dan airnya itu dari air ketek. Ketan itu apa, Bu? Sumur ketek itu Oke. adanya hanya ada di Desa Giri. Di lainnya enggak ada. Makanya ini Nggak bawa, Bu, ini ya? enggak bawa. Ya. Nggak percaya saya mah ini mah. Harus ke Gresik. Harus ke Bu. Gresik ya. Iya. Ah. Berarti harus kunjungan balik ini. Betul. Feedbacknya begitu. Begitu, benar. Iya. Saya menanggapi Bu Camat ini, ketika kita bicara UMKM ya, itu pasti berbagai macam produk, yang kalau di Kota Madiun sendiri itu jumlahnya hampir 23.000 UMKM yang pada akhirnya kami kemudian kayak meregister atau apa ya Mbak, maksudnya mensortir mana sih UMKM yang lengkap untuk lengkap untuk perizinannya, at least dia punya NIB, nomor induk berusaha. Kemudian yang checklist kedua, dia harus punya NPWP. Nah, ketika NIB dan NPWP ini sudah dipegang, otomatis untuk dia kerjasama dengan mungkin pihak ketiga itu jauh lebih gampang. Mungkin tadi masuk ke LKPP, kemudian lebih ke kayak apa ya, mungkin belinya secara borongan gitu kan. Tapi itu mungkin juga harus didukung dengan keinginannya dia atau usahanya dia supaya bisa memproduksi jauh lebih besar gitu. Karena kalau produksinya nggak besar, nggak mungkin bisa dibeli borongan. Tadi yang dikunjungi tadi, PAE tadi, memang skalanya kecil Bu. Cuman memang kita berusaha untuk men-trigger supaya dia mau untuk menambah kapasitas produksinya. Cuman memang harus melibatkan lebih banyak tenaga. Dan kalau untuk pemasaran Mbak Nia di Kota Madiun ini, saya pribadi sih kebetulan punya Instagram yang itu isinya full dengan, bukan endorse Bu, lebih ke kayak testimoni lah. Nah, saya tahu itu. Iya. Jadi kayak Sudah mau Instagram testimoni terhadap produk-produk yang saya beli. Jadi semua yang di endorse di situ Iya. free. Fasilitasi Betul. oleh Linda. Free-nya free, nggak pakai biaya. Justru malah saya yang beli, saya itu orangnya seneng jajan Bu, seneng jajan, seneng ngemil, seneng explore lah intinya lah terkait dengan UMKM. Karena saya merasa di Madiun ini tuh nggak punya sumber daya alam, nggak punya ya harus create destination ya kan. Kami sekarang punya Ka'bah, punya Merlion, punya segala macam itu. Tapi yang memutar roda perekonomian ya UMKM itu Bu. Nah, ketika UMKM ini tidak dibarengi dengan pemasaran, terus mereka mau jualnya di mana? Contoh konkret Bu, saya selalu kepingin apa yang saya pakai itu merepresentasikan UMKM yang ada di Kota Madiun. Jadi makanya saya tadi minta untuk dibawakan itu karena kalau saya kemana-mana, misalkan, oh yang dilihat enak nih, itu beli di mana ya? Oh di UMKM Kota Madiun gitu. Jadi kita jadi endorser yang berjalan gitu. Ketika ditanya, oh itu dompetnya beli di mana ya? Oh beli di UMKM di sana loh gitu. Karena yang mungkin banyak di Nyun Sewu, maksudnya lebih banyak dilihat, lebih banyak dikenal gitu ya. Dengan adanya privilege itu, saya merasa bahwa ya harus ada nih yang bermanfaat nih. Ketika kita banyak dilihat, ketika kita banyak
dikenal, otomatis orang akan melihat sing nemplek lenggone Bu Indah nih apa sih gitu, yang dia konsumsi apa sih gitu kan. Nah itulah yang mungkin tadi sedikit kebayang. Jadi celana ini Bu, celana ini adalah hasil dari UMKM juga ceritanya begitu. Nah UMKM ini kebetulan di batik daun itu Mbak Ayu ini kebetulan sering sama saya. Nah tadi waktu di tempatnya Bu Vero yang tadi itu kan mungkin cuttingnya kan slim ya, karena Bu Vero slim gitu kan, makanya saya bawakan yang cuttingnya agak jumbo, karena saya pun juga nggak muat kalau beli di tempat Bu Vero. Saya bawakan ini yang besar batiknya. Ini boleh dibeli Bu nanti Bu, mungkin siapa tahu pengen samaan nama saya gitu kan ya. Promosinya begitu Bu. Dan hebatnya adalah beberapa UMKM di Kota Madiun itu hampir semuanya sudah punya akun Instagram, karena banyak yang DM, banyak yang yang minta untuk di review, yang selalu saya tanya Instagrammu apa gitu. Mau nggak mau dong mereka harus bikin Instagram. Nah mungkin itu yang kayaknya bisa dicontoh untuk ibu-ibu PKK yang kebetulan juga punya usaha gitu Bu. Karena sekarang media online kan jadi lebih cepat penyebarannya, lebih gampang dilihat, lebih nyata daripada hanya hanya obrolan biasa, kemudian jarene. Nah itu mungkin itu sih kalau saya melihat yang harus jadi tidak hanya sekedar promosi saja ya, tapi branding juga perlu. Kayak Mbak Indah kan tidak hanya wakil wali kota Madiun saja, tapi juga yang menjadi influencer seperti ini. Ya, itu mungkin nanti bisa di Kecamatan Kebumas, Bu Camat. Jadi mungkin yang serasa Mbak Indah tadi mungkin bisa diaplikasikan seperti itu. Iya, gitu. Yang sekarang sudah ada gimana Bu Camat di Kebumas? Ya, memang kendalanya ya hanya ini sih, pemasarannya memang. Pemasaran ya. Iya. Pemasaran. Kurang IT-nya juga. Kurang. Untuk yang punya pelaku usaha, nah itu IT-nya juga kurang. Jadi akhirnya tidak bisa berkembang, hanya stuck di situ, dan yang beli pun hanya sekitar situ aja. Karena masih pemasarannya yang memang belum ya. Jadi harus ada pelatihan untuk IT ini, cara pemasarannya seperti apalah itu harus ada pelatihan. Mungkin model brandingnya bisa sedikit kopas dari Mbak Indah tadi, mungkin bisa nanti ditambah untuk bisa di makeover lagi gitu ya Mbak. Jadi apa-apa aja produk-produk dari UMKM yang ada dari Kecamatan Kebumas nanti bisa dibikin untuk promosi post di Instagramnya kan kecamatan punya Instagram nggak sih? Punya. Ada ya Pak? Ada. Nah kalau kecamatan punya Instagram, punya media sosial, ya mungkin itu bisa dimanfaatkan, gitu kan, bisa dimanfaatkan. Kan sekarang foto-foto dari handphone pun kan juga sudah bagus, resolusinya sudah bagus. Misalkan nanti Pak Camat atau Bu Camat yang pegang produknya, terus nanti diupload gitu kan. Oh ternyata ini ada produk ini. Saya Bu kalau misalkan kunjungan keluar kota, seadanya merek Bluder di Kota Madiun tuh saya bawa, supaya yang saya tuju itu tahu bahwa di Madiun tuh nggak cuma satu Bluder yang dominan gitu ya. Jadi bermacam-macam Bluder tuh saya bawa supaya yang nanti ngicipin itu bisa membedakan, oh aku seneng ki karo Bluder yang rasa ini, aku seneng sama Bluder rasa ini. Jadi mungkin memang harus banyak dipraktekkan ya seperti itu gitu. Siapa tahu nanti Bu Camat tiba-tiba pakai batiknya batik yang khas dari Kecamatan Kebumas gitu kan Bu. Bisa kok Bu, bisa kita. Atau mungkin kalau berkenan nanti Pak Camat atau Bu Camat nanti di bulan Desember ini kebetulan ada launching marketplace yang itu untuk UMKM, khusus untuk UMKM. Kebetulan saya bikin bersama teman-teman. Bisa nanti teman-teman dari UMKM di Kebumas bisa nanti ikut upload di situ, punya akun di situ supaya bisa dipasarkan di luar Gresik gitu. Itu nanti sistemnya seperti apa nih?
persis kayak Shopee sih Mbak, persis kayak Shopee, cuman ini khusus untuk UMKM gitu, UMKM Madiun tadinya, tapi akhirnya kita open untuk UMKM kota kabupaten yang memang membutuhkan untuk kita bisa trader, bisa bertukar gitu. Nah makanya akhirnya terus kita bikin untuk open, nanti bisa dari daerah lain untuk ikut masuk ke dalam merchantnya situ gitu. Mungkin nanti bisa next Bu Camat kolaborasi ini Bu, bersinergi dengan Iya. Siap. Iya. Kontak belum tadi. Nanti habis ini. Ya, jadi ada satu pertanyaan Bu, karena sudah mau closing, saya kasih satu pertanyaan. Mbak Indah, makanan khas Gresik apa? Coba 3 saja. Makanan khas Gresik ya. Makanan khas Gresik itu adalah enak pokoknya. Saya Bu, sekalinya saya ke Gresik itu kemarin acaranya acara tidak memungkinkan saya bisa kuliner. Begitu masuk Gresik tuh langsung macet banget gitu kan. Tapi belum dijawab pertanyaannya. Saya harus tanya dulu. Kalau nanti belum bisa jawab, Bu Camat. Iya. Apa Bu Camat, soalnya nggak dibawain Mbak. Kalau nggak bisa jawab 3 pertanyaan, tapi pasti dalam waktu dekat Oh, oke. harus ke Gresik. Harus ke Gresik. Kerawu nggak sih? Nggak boleh dapat bocoran. Gimana? Kerawu, enggak, nasi kerawu. Karena ada yang jual di apa namanya kemarin? Sibitrem itu loh, apa sih namanya? Ya kan? Di Sibitrem itu ada, Bu saya mau buka nasi khas Gresik. Nasi apa? Kerawu. Kebetulan saya nggak konsumsi sayur Mbak, jadi saya nggak begitu, kalau kerawu itu kan urap kan? Beda lagi. Ya apa? Makanya kalau nggak bisa jawab, bulan depan ditargetkan harus Kunjungan kali. Oke. Yang saya tahu tuh kalau Gresik tuh apa, ikan-ikanan Mbak. Saya dikirimin Wahwati ikan-ikanan soalnya, ikan bandeng ya. Insya Allah lah nanti akan saya langsung cus ke sana. Langsung menuju ke sini ya Pak. Oke. khas Gresik adalah nasi kerawu. Yes. Nasi kerawu daging yang dicacau. Oke. Yang disuir. Nasinya ungu bukan sih? Nasi putih. Enggak ya? Ini kan kreasi baru Bu, nasi telang. Nah, belum tahu kan? Yang kedua ada otak-otak bandeng. Ya. Yang ketiga kuda. Udah. Nanti kalau mau tahu kuda seperti apa, nanti harus berkunjung ke Gresik. Oke. Tolong dibuatkan undangan ya Pak ya. Kalau tadi sudah ada pertanyaan ke Mbak Indah, sekarang perlu bicara ke Bomas. 3 makanan khas Madiun. Iya. Bu, saya nggak ada yang bantuin tadi loh. Tadi disebutkan satu lumayan, bluder. Oh. Ini saya suka sekali nih. Suka sekali ya bluder ya. Oke. Ada rasa-rasa ini. Bremsuling. Dan pecel. Pulang dari Madiun nggak bawa brem itu katanya belum kesini. Oke. Iyo, khasnya ya. Khasnya pecel. Terus apa? Pecel. Nah, pecel Madiun. Nah, ini. Kalah skor Mantap. saya nih berarti ya. Karena sudah berkunjung ke Iya, betul. Oke. Mungkin terakhir tips dan trik Mbak Indah, harapannya nanti ke depan Madiun ini ingin yang seperti apa? Setiap kota kabupaten pasti ada plus dan minusnya. Kalau kami studi tiru di daerah lain, pasti apa yang kami ambil adalah positifnya. Dan itu akan kami tiru, apapun yang baik dari kota kabupaten lain. Mungkin kalau nanti saya berkunjung ke Gresik, yang baik dari Gresik kan kita bawa ke Madiun untuk diimplementasikan di Madiun. Yang mungkin di sana food culture-nya tidak sesuai dengan Madiun, ya tidak akan kita implementasikan di Madiun, karena setiap daerah itu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi saya rasa harapan semua kepala daerah, wakil kepala daerah, ataupun mungkin perangkat yang ada di pemerintahan tentunya adalah yang terbaik untuk kota kabupaten masing-masing. Tapi tidak bisa kota kabupaten masing-masing ini berdiri sendiri, harus terintegrasi dengan daerah lain supaya
ya sumber dayanya semuanya bisa terolah dengan baik. Terutama kalau ini sudah ada kunjungan dari Gresik, ya alhamdulillah apa yang bisa kita petik dari Gresik nanti kita bawa ke sini, gitu Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga nanti yang ada di ruangan ini dan pemirsa yang sedang menonton nanti bisa terinspirasi dan nantinya bisa berkunjung ke Madiun. Jangan lupa berkunjung juga ke Gresik. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Camat, ke Bu Mas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya Regina pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.